install karena udah nggak supported. Yang supported ini yang 13, jadi kita install yang 13 aja, nggak terlalu berbeda sih. Oke, jadi Quartus ini adalah software untuk dia bilangnya sih apa ya judulnya, desain software gitu. Jadi ini software untuk mendesain logic device yang bisa diprogram. Jadi kita masukin programnya lewat Quartus, nanti kalau kita punya hardware dipasang ke komputer kita, nanti programnya masuk ke hardware tersebut dan ya programnya dan hardware bisa kita pakai dengan program sesuai yang udah kita masukin lewat Quartus ini. Terus ini bisa diinstal. Jadi kalau kita mau install Quartus itu ada beberapa software lain sebagai komponennya gitu. Ada model SIM, terus ada devices-nya, ada additional software-nya. Kalau mau yang nggak ribet, langsung aja download yang combine files. Ya terus langsung aja download yang ini. Kalau misalkan, tapi ini 4 GB. Kalau misalkan kalian punya internet yang unlimited, 4 GB sih sebenarnya nggak terlalu gede ya. Cuma kalau misalkan pakai internet yang limited, mungkin bisa download yang terpisah aja. Yang paling penting itu adalah yang pertama, Quartus software-nya ini. Terus yang kedua, device-nya kita pakai yang ini, Cyclone 234. Nah, gue kurang tahu sih apakah di pelajaran selanjutnya kita akan pakai device yang lain. Tapi kalau kita pakai ini, kalau yang hari ini sih kita akan pakai yang ini aja ya, yang Cyclone 2. Dan itu nggak perlu apa-apa yang lain lagi, tinggal ini aja software sama Quartus 2. Tapi kalau misalkan kita bakal pakai device yang lain, kita perlu ini model SIM. Karena jadi model SIM itu software untuk simulasinya. Kalau mau pakai device yang lain, simulasinya harus pakai model SIM. Kalau yang Cyclone 234 ini nggak pakai model SIM juga bisa. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dan resource-nya masing-masing, punyanya internetnya seberapa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita klik, nanti dia akan keluar ini notice, terus I agree aja. Karena kita ya agree aja. Bisa dibaca. Kalau mau dibaca juga boleh sih. Kalau misalkan kalian udah punya akun Intel, nanti dia akan langsung nge-save dalam bentuk ini tar. Tapi kalau belum, misal, tapi ini belum sign in ya. Kalau misalkan nanti dia minta untuk sign up aja. Ini dia langsung download. Oh, mungkin coba. Nah, kalau misalkan kalian end up di halaman ini, kalian register aja nih, register for an individual account. Kalau misalkan udah punya akun Intel ya sign in aja langsung. Sebenarnya kalau nggak pakai register juga bisa aja sih, kalau temen lu ada yang mau ngupload di Google Drive softwarenya langsung, tinggal lo download.
Jadi diisi aja nama, username, mau pakai email apa aja sebenarnya terserah, tapi gue pakai email UI aja sih, karena kayak nanti dia akan nanya institusi dan lain sebagainya. Jadi gue sih pakai email UI. Udah pokoknya ya. Kalau misalnya akun organisasi gitu, apakah dikasih kayak fasilitas lebih ya dibandingkan akun non organisasi? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Kemarin gue pakai akun UI kayaknya nggak ada bedanya. Gue belum coba pakai email biasa sih, cuma pakai akun UI kemarin nggak ada kayak oh dapat akses ini akses itu, enggak sih. Setahu gue juga akun UI emang nggak berhubungan sama Intel. Kalau untuk kayak Microsoft atau Google gitu mungkin dapat ya lebih kali ya, karena kan kita subscribe Google Suite sama Microsoft yang 365 itu. Tapi kalau buat Intel kayaknya nggak ada apa-apa sih. Oke. Kalau buat registrasi gitu kalian bisa lah ya registrasi, sign up ya sama aja kayak sign up akun apaan aja. Terus yang perlu diketahui adalah kalian mesti ekstrak di ekstrak, jangan ke tempat yang lain, harus ekstrak ke same temporary directory. Jadi kalau saran gua bikin ini aja, bikin kayak folder baru gitu, bikin folder baru terus install download tarnya ke folder tersebut, terus ekstrak di folder itu juga. Jadi kayak biar nggak kemana-mana isinya, karena isinya ada dua, ada folder komponen ini sama ada setup ini. Nanti tinggal diklik aja yang setup, terus nanti dia akan menginstall. Gitu. Sebenarnya kalau yang combine files ini juga nanti dia akan tanya kalian mau install yang mana aja. Jadi kayak ini cuma kayak downloadernya gitu, dia ngedownload semuanya, tapi mau install yang mana kalian bisa pilih. Terus mungkin yang perlu diketahui juga, kalau mau install semuanya kira-kira ini sekitar 13 GB. Jadi pastiin aja hard drive kalian masih kosong 13 GB. Kalau misalkan kurang dari 13 GB ya dipilih aja mana yang mau diinstal, yang penting-penting aja kayak yang tadi udah gue sebutin. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, kalau tadi apa aja Kak yang device kan sama yang software 2 itu aja Kak, kalau yang nggak perlu combine biar hemat. Ya ini software ini sama yang Software device-nya. sama Device-nya yang Cyclone 234. 2 itu aja kan Kak? Ya. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, mungkin buat yang udah install, kita bisa lihat ke softwarenya ya. Oh ya, Quartos ini sebenarnya disclaimer dulu, mungkin sebenarnya seumur gua kuliah belum pernah pakai Quartus. Ini baru pertama kali. Tahun 2 tahun yang lalu gua ikut Elektronika 2 itu pakai softwarenya namanya Tina. Tapi karena di buku pakai Quartus, jadi Pak Jati maunya lebih prefer pakai Quartus aja biar sama kayak di buku. Tapi sebenarnya Pak Jati juga belum pernah pakai Quartus. Jadi kayak
kalau misalkan ada detail-detail atau fungsi-fungsi yang gue belum tahu atau belum familiar, mohon maklum dan kita cari bareng-bareng aja. Tuh. Sebenarnya ini tuh setelah gue lihat ini tuh juga mirip ini sih Vivado. Kalian udah belajar Vivado belum sih di ini praktikum elektronika 2? Kalau belajar baru yang awal-awal Kak, tapi Kak udah install sih. Oke, ya mirip kayak gitu sih. Oke, jadi kalau kita buka softwarenya, dia bakal keluar ini nih. Tanya mau pilih yang mana? Pilihnya yang ini ya, Run the Quartus 2 software, jangan buy. Karena kan kita pakainya yang gratis. Oke. Nah, nanti dia akan ada ini halaman ini, create a new project. Oh ya, ini sebenarnya juga tutorialnya juga ada di buku. Kalau mau cek bisa ke halaman 127 ada di buku. Cuma yang di buku dia pakai Quartus 9 jadi mungkin agak beda dikit. Nah, oke. Nah, kalau kalian bikin project baru, dia bakal nanya mau disimpan di mana. Ini kalau misalkan kalian bingung, ini sebenarnya dia nyimpannya di mana sih gitu. Klik aja yang ini 3 titik di sebelah kanan ini, terus cari kalian mau simpannya di mana. Gitu. Gue sih juga menyarankan untuk kayak bikin satu folder sendiri gitu buat proyek Quartus ini atau satu folder tersendiri buat mata kuliah elektronika 2 biar kayak nggak kemana-mana karena satu proyek nanti dia akan membuat beberapa file gitu. Kangen gini. Terus bikin folder baru aja. Kita bikin trial 3. Gitu. Terus buat nama proyeknya, gue menyarankan untuk disamain aja. Dan jangan pakai spasi. Nggak bisa kalau pakai spasi, kayaknya sih. Jangan pakai spasi. Nanti nama desainnya juga dia akan ngikutin jadi sama kayak nama proyeknya. Oke, di next aja. Terus ini kita ikutin buku aja ya. Kita ikutin di buku aja. Kata dia bagian ini nggak di apa-apain jadi next. Nah, kalau yang bagian ini kita sebenarnya milih mau pakai hardware apa. Jadi harusnya kita udah punya hardware-nya, terus kita lihat spesifikasinya apa, terus baru kita cocokin yang di sini karena biar kayak dia simulasinya sama gitu kan. Cuma karena kita nggak pakai hardware apa-apa, sebenarnya mau pakai pilih apa aja juga boleh sih. Tapi kita ikutin aja apa yang ada di buku. Dia bilang pakai Cyclone 2, jadi kita pakai Cyclone 2. Terus pilih yang user IO-nya 475. 475 namanya EP2 bla 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 belakangnya 2C6. Yang ini. Terus langsung di next aja. Terus katanya ini juga nggak usah diapa-apain, jadi finish. Oke. Nah, kita udah sampai pada bagian ini. Oh, mungkin ada yang mau tanya dulu? Habis bikin akun tadi download apa? Quartus ya? Oh, putus-putus. Habis bikin apa? Habis bikin akun. Download itu ya? Download driver software-nya itu ya? Ya. Kalau mau yang komplit langsung yang ini aja, yang combine files. Kalau storage-nya kurang atau internetnya kurang,
download yang ini aja, yang Quartus 2 sama yang Cyclone 234 ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya, jangan ini jangan salah ya. Kita pakainya yang Quartus 2 bukan yang Quartus Pro. Pokoknya yang ini versinya 13.0 SP1. Sebenarnya ini juga udah software lama. Yang paling baru tuh namanya Quartus. Apa tuh namanya, Quartus Prime. Sebenarnya yang paling baru namanya Quartus Prime. Tapi katanya Pak Jati, kita lebih baik menyamakan aja dengan buku. Jadi ya udah pakainya yang Quartus 2, nggak pakai yang Quartus Prime gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin blok desain yang mirip-mirip kayak di multisim gitu. Oh ya, sebenarnya kita juga bakal pakai multisim, cuma kalian udah pada pakai multisim kan dari LX1. Jadi mungkin tutorial multisim perlu nggak? Kayaknya udah Sebenarnya pada. ini yang download instruction di combine pen terus paket apa ya? Quartus edition yang ini ya download ya. Yang ini. Sorry, agak putus-putus, jadi gue kurang jelas maksudnya yang mana. Tapi yang ini harusnya langsung di-download aja. Iya yang itu. Oh, iya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, oke, kita bikin file baru, file new, terus kita akan pilih yang block diagram atau schematic file. Ini dia bakal keluar kayak gini, ini mirip banget kayak multisim kan ya. Terus, nah, ini kan nama filenya di sini dia blok 1. Cuma sangat disarankan biar kayak nggak beda-beda, ini kita pakai nama yang sama dengan nama proyeknya aja. Kayak tadi kan nama proyek kita trial 3. Jadi kita file, save as. Ya, jadi Ya, belum di belum di lanjut aja Kak. oh ya, oke. Ya, file save as, file 3. Nanti dia langsung kebuka di folder proyeknya kita itu kok. Jadi langsung save aja. Ya. Terus cara masukin komponennya adalah double klik aja. Nah, terus kita masukin komponen apa yang mau kita masukin. Kalau di buku ini kita akan bikin sesuai yang di buku aja. Kita akan masukin N. Dan di belakang N itu dikasih berapa kakinya. Jadi kalau N12 itu kakinya ada 12. Kalau N2 kakinya 2, N3 kakinya 3. Kayak gitu. Kita pakainya yang N2 karena kita butuh yang kakinya 2. Oke. Terus langsung ya itu taruh aja gitu.
Atau kalau sebenarnya ada beberapa cara sih untuk masukin komponen ini juga bisa simbol tool. Oh iya Kak, kalau username-nya lupa gimana ya Kak? Eh eh, biasanya ada ini nggak sih kayak forgot password gitu. Atau nanti ini deh, gue masukin ke tim sekali ya ininya, softwarenya. Semoga Kak, bisa. pakai yang lengkap atau yang cuman bagian yang diperluin aja softwarenya? Terserah, maksudnya ya kalau mau aman sih yang lengkap aja. Kalau Nggak, ini, kalau kakak kemarin gue installnya semuanya. Cuma karena laptop gue nggak cukup, jadi gue nggak, setelah gue download yang komplit, gue nggak nge-install yang apa, yang model SIM. Dan ternyata masih bisa jalan, jadi kayak ya udah. itu yang file device itu kan formatnya KDZ ya, itu dimasukin ke folder yang sama aja kayak Quartusnya. Ya, jadi kalau ini dia bilang Pertama download download ya, device support. into same directory, oke. Uh-uh. Oh, oke Kak. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke sini ya. Terus masukin apa dia itu bilang, astagfirullahaladzim. Masukin N lagi. Terus input pin. Terus aja input, nanti dia keluar. Input. Input lagi. Oh iya Kak, ini Input lagi. beneran Kak, 66,2 GB Kak. Berapa? 66,2 GB. 66. Iya, ini yang complete download Quartus Prime Pro. Bukan yang Prime. Bukan yang Prime, Quartus 2. Quartus 2. Ya, Ini, di combine file kan Kak? ya, Kak, bukan complete download Kak? complete download yang mana? Ini soalnya tadi kata cuma ada itu doang, jadi download Quartus 2-nya di situ. Kok kaget sampai 66 GB. Oh, kayaknya bukan yang itu deh. Ini gue kirimin lagi linknya deh. Versinya jangan yang paling baru yuk, yang versi 12.0 SP itu kalau nggak salah. 12.0. Ya, 13. Atau langsung masuk aja ke linknya nih yang udah gue kasih di chat. Ya, makanya kok kaget banget tadi sampai 66,2 GB itu. Dan Ya. Ya, Quartus 2 ya, bukan Quartus Prime. Yang 13. Kayaknya 12 udah nggak bisa juga sih. Yang paling bisa di-download cuma yang 13 ini yang masih bisa di-download. Kak, ini nggak bisa untuk Mac ya, Kak?
Kalau download yang pakai Linux bisa nggak? Belum tahu sih Kak, masih mau dicoba. Ini harus banget hari ini ya Kak? Nggak juga sih. Ntar kan ini Hmm. juga kayak, ini kan recorded kan, nanti kalau misalkan perlu nonton lagi aja. Oke Kak, thank you. Oke. Jadi ya ini kayak gue kasih tahu aja, kalau misalkan kalian masih dalam proses install, ya udah nanti ditonton lagi aja. Oke. Kita masukin OR dan masukin pin output. Terus kalau mau nyambungin ditekan terus di drag. Jangan dilepas karena kalau dilepas ya udah dia terlepas. Jadi bisa ditekan terus di drag. Oke. Nah, terus sangat disarankan juga untuk kayak pin itu ganti aja namanya, di triple klik pin A, pin B, pin C, pin D. Oke. Yang outputnya pin X. Itu. Udah nih, udah mirip banget kan ya sama yang di buku. Oke, ini kita save aja. Ctrl S biasa. Terus di compile, processing, start compilation. Nanti dia akan kasih progresnya di sini. Tungguin aja sampai dia selesai compiling. Kalau Vivado kayaknya dia nggak bisa dari ini sih, nggak bisa dari block diagram, dia cuma bisa dari coding doang. Yang masih install semangat. Oke, udah ya, full compilation was successful. Ada warning tapi nggak apa-apa, itu normal. Oke aja. Terus kita ke file new lagi untuk bikin waveformnya yang kayak bentuk kotak-kotak gitu kayak yang kemarin diajarin Pak Jati. Di bagian University Program VWF, Vector Waveform File. Oke. Udah oke. Terus ini kita setting. Ini kan dia sampai berapa nih? Sampai 1000 nanosecond kali ini ya. Oh, sebelum kita setting, kita save aja dulu. Save as. Seperti biasa kita kasih nama dengan nama proyeknya. Oke. Terus kita set ini dia end time-nya sampai 16 mikrosecond aja dengan edit terus set end time diganti jadi 16 mikrosecond.
Nah, jadi dia sampai ke sana nih cuma 16 mikrosecond nih sampai ujung. Terus ini gridnya kecil banget. Jadi kita akan ganti ke grid size yang 1 mikrosecond aja. Oke, kelihatan lebih rapi. Oke. Nah, sekarang kita mesti masukin node-nya. Tadi kan ada node ini kan, ada node A, B, C, D sama node output yang X. Itu mesti kita masukin ke simulasinya ini dengan cara klik kanan insert node or bus. Kalau di buku dia caranya agak beda ya. Karena dia pasti pakai Quartus 9. Jadi ini yang sedikit beda di sini. Tadi di klik kanan terus insert node or bus, terus node finder. Terus pencet list, nanti dia akan keluar semua. Terus langsung pencet yang ini aja, copy all to selected nodes list. Terus oke. Terus oke. Nah, ada masuk semua nih, ABCDX. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu. Kayaknya gue cepet banget nggak sih? Ini Kak, yang dari blog editor tadi, itu kan kayak di buku tuh kayak harus di compile atau di apa gitu dulu tadi kan, Ya, biar dia masuk nanti kebaca pas di Note Finder. Ya itu aja sih. oh iya, Mau itu mastiin emang aja. tadi harus di-compile dulu tadi nih. Start compilation bisa Compilation. di sini. Atau processing start compilation. Habis itu baru yang bikin webform. Webform tadi di mana Kak? Di file ya? Ya, file, new, terus ini University Program VWF. Oh iya iya. Masih Kak? Oke. Oke, sampai sini. Terus kita akan ngeset clock-nya. Dengan cara ini diedit. Jadi ini lo pencet dulu nih. Terus edit. Terus insert, value salah. Value. Terus yang override clock. Nah, terus dimasukin periodenya. Di sini dia bilang yang A periodenya 2 mikrosecond. Oke. Ini keluar nih tiap 2 mikrosecond. Dia membuat satu period gelombang kotak. Atau kalau ini kan ya kalau misalkan nggak mau lewat value bla bla bla, ini juga ada di atas ini nih, override clock. Yang B 4 mikrosecond. Oke. Yang C 8 mikrosecond. Yang D 16 mikrosecond. Yang X nggak usah ya, karena X kan output. Oke, udah. Terus ini kita Ctrl S, kita save. Selanjutnya adalah simulasinya. Nah, jadi kalau di buku itu dia kan pakai ke settings dulu, pakai functional dan lain sebagainya. Di sini udah nggak ada setting itu. Jadi kita pakainya langsung di sini simulasi, terus run functional simulation. Nah, kalau misalkan nanti kalian dapat warning warna merah gitu tulisannya pakai model SIM, ya kita coba nih ya. Ini jadi dia defaultnya tuh pakai model SIM. Kita coba nih. Ini dia bakal keluar merah-merah. Model SIM Altera was not found.
Ini karena gue memang nggak install model SIM. Terus dia kasih tahu, please install model SIM atau pakai Quartus 2 Simulator by selecting simulation option Quartus 2 Simulator. Itu. Jadi sebelum kita mulai simulasi, option dulu, terus pilih yang Quartus 2 Simulator. Oke. Nih, Quartus 2 Simulator should be used for academic purposes only. Oke. Ulang lagi dah. Oke. Kita baca. Quartus 2 Simulator should be used for academic purposes only. Only supports the Cyclone 1 to 4 device families. Jadi kalau selain yang Cyclone 1 sampai 4 itu harus pakai model SIM. Kalau yang karena kita sekarang pakai Cyclone 2, jadi aman aja nggak pakai model SIM juga. Oke, simulation sekarang kita udah bisa run functional simulation. Nah, nanti udah ini keluar hasilnya. Tadi kan yang X, kalau kita lihat di sini yang X masih ini kan undefined. Kalau di sini udah keluar nih X-nya, outputnya seperti ini. Nah, ini tuh nggak bisa di save karena ini read only. Jadi kalau misalkan nanti akan ada tugas yang mengharuskan kalian mensubmit waveformnya ini, di screenshot aja. Biasanya kalau buat praktikum elektronika 2 juga kayak gitu, pakai Vivado juga di screenshot. Ini aja di screenshot. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Cukup jelas sih Kak. Cuman masih install belum nyoba. Oke, nanti diputar ulang lagi videonya ya. Oke. Kalau dari buku yang selanjutnya ini dia assigning pins ke FPGA board-nya, ke hardware-nya. Tapi karena kita nggak punya hardware-nya, jadi kita skip aja deh yang ini. Mungkin kita ini aja ya, kita lihat secara literatur aja apa sih sebenarnya FPGA board. Jadi FPGA itu gue juga belum pernah melihat secara langsung karena pas dulu praktikum elektronika 2 itu udah mulai PJJ. Jadi kita pulang cuma bawa kotak komponen tanpa tahu ini gimana pakainya gitu. Tapi secara teori FPGA itu adalah ini field programmable gate array. Jadi ini kayak sebuah chip gitu yang bisa diprogram. Nah, biasanya FPGA itu dijual dalam bentuk FPGA board. Jadi kayak apa ya? Ya bayangin aja lah kayak motherboard gitu, cuma lebih sederhana. Yang boardnya itu nih kayak gini, dia udah ada kepasang komponen-komponen yang lain gitu di sekitarnya. Ini yang Intel Altera Cyclone 4. Kalau yang ada di di lab elektronika di fisika, kayaknya itu adanya dia pakai Zybo atau Zinc. Yang dari Siling. Pakai apa? Zibo Master. Oh iya. Iya. Oh ini. Oke, yang mirip-mirip kayak gini lah. Makanya di praktikum elektronika 2 itu dia pakai softwarenya Vivado, karena Vivado itu dari Xilinx. Ini tuh FPGA-nya Xilinx nih kalau Zybo. Nah, ini dia udah dipasangin komponen-komponen macam-macam kayak ini ada saklar, terus ada port USB, ada LED gitu. Jadi ketika kita pakai board ini nggak usah pasang
pasang-pasang manual sendiri, saklar dan lain sebagainya langsung dipakai aja gitu karena dia udah di situ komponennya gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak dipasang pun kayak misalkan kita cuma beli ininya doang, FPGA-nya doang, mau disambung ke apa aja juga bisa, dan bisa diprogram jadi apaan aja juga. Yang biasanya emang dijualnya udah satu paket begini, namanya FPGA board. Gitu. Nah, ini mirip ya sama kayak yang ada di buku fotonya, kayak gitu. Jadi nanti ini kita kayak akan memasangkan pin-pin input yang ini tadi A, B, C, D, X gitu ke pin-pin output hardware-nya. Jadi misal A, B, C, D itu pin switch gitu. Terus X itu pin LED gitu. Jadi ketika kita nanti matiin switch-nya akan berefek ke LED-nya nyala mati gitu. Gitu. Oke, kita lanjut aja, skip bagian yang pin-pin ini. Terus kita lanjut ke VHDL Design Entry. Yang halaman berapa nih? 144. Bagian bawah. Oke. VHDL itu nanti akan dipelajarin juga di praktikum elektronika 2, mungkin habis UTS kali ya. Tapi ini kita belajar duluan aja biar ntar kalian kalau udah praktikum kayak, oh ya gue udah pernah lihat itu kemarin dan dia aja gitu. Jadi apa itu VHDL? VHDL itu sebuah programming language yang kepanjangannya adalah Basic Hardware Description Language. Ini apa itu VHSIC? VHSIC itu adalah apa nih? Very High Speed Integrated Circuit. Wow, ya. Temennya ada yang HSIC, jadi nggak pakai very High Speed Integrated Circuit aja. Jadi namanya HDL. Ya, jadi apa itu HDL? Hardware Description Language, yaitu bahasa pemrograman untuk memprogram suatu hardware yang sebenarnya kalau menurut gue sih ini nggak terlalu low level banget ya. Kalau bahasa pemrograman yang high level tuh kan udah kayak yang apa tuh? Biasanya kalau di Viscom pakainya Python gitu. Kalau yang low level tuh masih pakai C. Ini kayaknya sih masih selevel lah ya sama C, atau C agak lebih di bawah lagi. Ya, gitu deh. Dan ini emang khusus buat hardware gitu. Jadi kalau untuk kayak ngeprogram software nggak akan pernah pakai ini. Terus mungkin kalau yang lebih low level lagi, kalau nanti kalian ikut peminatan instrumentasi, bakal belajar sistem tertanam, itu pakai bahasa assembly, itu benar-benar yang kayak apa? Memasukkan angka-angka ke dalam register gitu. Jadi kalau komputer itu kan isinya register gitu kan, kayak semacam slot gitu, yang bisa dimasukin nilai-nilai tertentu. Nah, yaitu kalau misalkan yang udah high level language itu tinggal kasih komen misal print gitu. Bentar dia langsung ngeprint. Kalau ini tuh kita kayak harus memindahkan bitnya satu persatu itu ke register ini, ke register itu gitu. Itu yang low language kayak assembly. Tapi kalau kalian nggak ngambil instrumentasi, ya selamat, kalian nggak akan mempelajari itu. Oke. Jadi ya ini VHDL. Kita akan coba untuk bikin. Jadi kalau tadi kan kita bikinnya pakai ini ya, pakai blok diagram.
mirip kayak multisim. Sekarang kita pakai yang programmingnya. Kita file new VHDL file. Oke, nanti dia kosong begini isinya. Kita tulis sesuai yang ada di buku aja. Entity ini dimasukin nama programnya. Kalau di situ kan dia bilangnya entity boolean 1 karena emang nama proyeknya dia boolean 1. Ini kita masukin nama proyek kita apa tadi, trial. Is oh ya, oke, ini kita tulis dulu aja ya, sesuai yang ada di buku. Nanti gue akan sedikit menjelaskan apa maksudnya. Oke. Jadi ya seperti ini bahasa VHDL. Kita di sini pakai library IEEE. Ini kayak masukin library aja gitu sih, kayak mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa pemrograman yang lain juga pernah kan, kayak import library sesuatu gitu. Mungkin gue sih lebih familiar pakai Python ya. Kalau di Python kan juga ada tuh kayak import library apa NumPy, terus Matplotlib gitu-gitu. Ini import library yang IEEE. Ini kayak udah library yang paling standar gitu untuk dipakai. Library yang lain juga ada, tapi kayak yang paling dasar itu kita pakainya yang IEEE karena emang VHDL sendiri itu bahasa yang dikembangkan oleh institusi IEEE. Terus ini kita menggunakan dari library IEEE ini menggunakan yang standard logic bla 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 ini dan menggunakan semua isinya. Biasalah kalau kayak library itu kan pasti isinya ada banyak kan komponennya di dalamnya, ada sub library-nya, terus ada fungsi-fungsi yang dalamnya. Nah, itu kita pakainya yang ini yang standard logic 1164 dan pakai all kayak semuanya. Gue juga nggak hafal sih ada library apa aja di dalamnya, cuma biasanya kita pakainya itu. Terus entity ini untuk mendeklarasikan input output. Ini sesuai kayak yang tadi kan, kayak yang ini nih. Ini kan ABCD sebagai input, X sebagai output. Jadi kita tulis nih ABCD sebagai input, X-nya sebagai output. Terus ditutup. Nah, ini kalau di VHDL
ini di akhirnya selalu pakai titik koma kayak di MATLAB atau kayak di bahasa C, selalu harus diakhiri dengan titik koma. Itu yang menandakan apakah dia satu baris atau baris yang berbeda. Terus masuk ke architecture. Architecture ini kita masukin apa programnya. Jadi kalau kayak yang ini tadi, ini kan NN, terus ini OR. Berarti ini kan A, N sama B, terus ini C, N sama D. Nah, kedua hasilnya ini terus di OR. Makanya dia jadinya rumus programnya adalah ANB OR CND. Itu. Terus mendeklar hasilnya pakainya ini. Pakai kurang dari sama dengan gitu. Mungkin untuk apa kayak detail-detailnya lagi bakal diajarin di praktikum kali ya. Tapi ya pokoknya ini udah tau lah gimana secara garis besar menggunakan bahasa VHDL. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu? Mau nyoba dulu sih Kak, udah selesai install soalnya nih. Oke, bagus. Semangat, yang udah selesai install boleh dicoba. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini file kita save. Seperti biasa ya, kita file dan save as. Save as trial 3. Oke, udah. IEEE itu maksudnya apa? Atau itu setting standar? Ya, jadi ini tuh library-nya. Library itu apa ya? Kayak sekumpulan fungsi-fungsi atau komen-komen yang bisa dipakai gitu. Dan kita pakainya library IEEE karena ini emang udah yang paling standar. Sebenarnya IEEE itu ada yang pernah dengar nggak sih apa itu IEEE? IEEE itu ada suatu institusi of Electrical and Electronic Engineers gitu. Jadi orang-orang dalam institusi ini mengembangkan bahasa VHDL dan mengembangkan juga library atau yaitu library untuk dipakai. Kalau ada apa aja VHDL library yang paling sering dipakai itu IEEE. Terus yang paling sering dipakai dari IEEE itu pakai yang standard logic ini atau yang standard logic sign. Gue kurang tahu juga siapa bedanya. Tapi, bentar, udah pakainya. Oh ya, pokoknya ya isinya ini tuh kayaknya isinya beda. Kalau sign itu ada apanya ya? Gue juga lupa ada apanya. Yang kalau misalkan lu mau pakai tanda untuk sesuatu, kalau mau pakai tanda untuk sesuatu itu lu harus pakai yang ini, yang sign. Nanti pokoknya tergantung ini apa kebutuhan lu desainnya seperti apa gitu. Oke, udah cukup menjawab belum? Siapa tadi yang nanya? Muhammad H. Oke. Ada yang mau tanya lagi?
Oke, belum ada. Ntar gue minum dulu, maaf ya. Oke. Nggak sampai jam berapa sih? 11.40 ya? Oke. Oke, dari ini save. Tadi udah di save. Terus, nah, biar kita tadi nggak tumpang tindih dengan pakai yang block diagram, kita harus ke assignment, setting, terus files. Terus kita harus ngeklik yang ini, yang BDF ini, block diagram file, dan kita remove. Biar dia nggak ikut ke compile, karena kalau ikut ke compile nanti dia bakal error gitu, bingung mau pakai yang block diagram atau mau pakai yang VHDL. Terus yaudah kita oke. Maaf Kak, ini kok layarnya stuck ya? Waduh, bentar. Sinyal saya atau apa nih yang masalah? Mungkin emang laptop gue, karena laptop gue kentang banget. Ini udah jadi zaman Windows XP. Oke, udah kelihatan? Belum Kak. Belum. Waduh. Emang di sana kelihatannya apa? Ini foto profil. Yang lain juga nggak kelihatan ya? Oke, coba gue keluar, gue masuk lagi. Oke. Apakah udah kelihatan sesuatu? Masih gelap Kak. Ini mana sih?
Masih belum kelihatan. Masih belum Kak? Yang lain gimana? Nggak tahu saya. Nah ya udah Kak udah. Oh, udah. Oke. Kak, yang tadi ini Kak, apa sih yang pas kita mau bikin vektor wavefromnya, itu kan ada yang ngatur gridnya tuh dari 0 sampai 16 mikrosecond, itu di mana pilihannya? Ini Yang ngatur dari 0 sampai 16 mikrosecond. Itu yang mana sih? Properties ya? set and time. Oh, set and time. Itu aja Kak, nanya. Oke. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Ini tadi kita belum sampai compiling ya. Oke, tadi udah sampai save. Terus, udah sampai menghapus block diagram tadi. Oke. Sekarang berarti tinggal kita compile. Start compilation. Oke, sambil nunggu kalau ada yang mau nanya lagi. Oke. Full compilation was successful. Oke. Oke, bisa Kak. Buat yang pertama. Oke. Bagus. Tinggal yang PHDL nih. Ya. Tadi bikin new, langsung file new terus VHDL. Tadi kita mau kemana? Oh, tadi mau ke sini. Oke, kita setelah tadi di-compile, balik lagi ke ini, simulation waveform editornya. Terus kita nggak perlu bikin baru, langsung aja kita simulation, terus run functional simulation. Oke. Nah, udah. Kak, itu tadi yang mengganti supaya nggak ke double itu nge-remove-nya di mana? Di bentar. Assignment ya? Assignment setting. Setting. Files. Di file terus remove aja yang nggak ini ya? Ya, remove yang BDF. Oke. Oke, jadi ini kita udah berhasil untuk bikin pakai yang PHDL. Oke. Terus ya udah sama aja kayak tadi, kalau misalkan mau dipakai di screenshot aja. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Kita masih punya setengah jam. Oke, mungkin belum ada yang mau nanya, masih pada nyoba. Mungkin gue ngasih tahu, mungkin gue ini mau nanya aja, buat yang PR1 sama PR2, ada yang belum ngerjain dan belum ngumpulin. Saya ini Kak, baru nge-turn in-nya.
Udah lama sih ngumpulin, cuman baru submit. Oh, iya jangan lupa klik turn in ya guys, karena ya kadang suka pada lupa. Kalau buat PR mungkin nggak terlalu masalah sih. Kalau buat ujian terus lupa turn in itu cukup masalah. Ya buat yang belum ngerjain, gue sebenarnya agak bingung sih apakah emang udah bilang ke Pak Jati bahwa nggak cuma kayak sit in dan nggak ngerjain tugas atau gimana. Gue tunggu aja ya sampai malam ini 23.59 gitu. Kalau nggak ngumpulin berarti ya udah emang nggak ngumpulin berarti ya. Oh iya. Kalau misalkan tadi penjelasan gue mungkin agak muter-muter. Kemarin gue menemukan video tutorial yang cukup jelas. Ini mungkin kalau ada yang mau nonton dari YouTube aja. Oke, udah gue kirim ke chat ya mungkin buat yang mau nonton dari YouTube. Kalau multisim semua pada pakai nggak? Atau masih ada yang pakai EasyEDA? Saya masih pakai yang EasyED ya kak. Soalnya saya belum ikut elektronika 1. Oh, oke. Oke. Download dulu atau gimana kak? Iya. Yaudah deh nanti gue sekalian gue kirim aja deh ke Teams ya ini softwarenya. Cuma gue nggak tahu sih multisim tuh sebenarnya berbayar. Jadi nanti gue kasih tahu juga gimana cara installnya. Ada videonya sih, video install multisim. Tapi gue juga lupa videonya ada di mana. Nanti gue cari lagi. Gue kirim linknya lewat ketua kelas kali ya, nanti link video buat install multisimnya. Nggak susah sih. Tapi gue punyanya multisim yang 14.1. Gue nggak tahu sekarang multisim udah sampai versi berapa ya. Kalau temen lo ada yang punya yang lebih baru, paket punya temen lo aja. Gue punyanya yang 14.1 kalau nggak salah. Sekarang tuh multisim nggak tahu deh. Kayaknya terakhir udah ada 14.2.
Kalau bisa pakai multisim aja. Sebenarnya pakai EZDA. Gue nggak tahu sih kalau kalian udah familiar. Cuma kalau angkatan gue sih bilang EZDA is not easy. Justru lebih ribet. Jadi pakai ya kalau bisa diusahakan pakai multisim aja. Oke, ada yang mau ditanyain? Masih bingung dan mencoba? Oke, kalau masih bingung dan mencoba mungkin silakan mencoba. Nanti kalau misalkan bingung di tengah jalan, mau nanya gue juga boleh. PC aja, WhatsApp, Line, email, Microsoft Teams juga boleh. Silakan. Kalau gue nggak jawab sampai lama, gue boleh di chat lagi. Mohon maaf, kayaknya kemarin ada yang nge-PC gue terus gue lupa ngasih tahu jawabannya. Buat yang ada yang nanya soal PR 2, referensinya dari mana, itu kalian dicoba aja di EZDA atau dicoba di multisim. Multisim juga ada yang online. Kalau mau pakai multisim online buat coba-coba, coba aja. Ya gitu. PR 1 ini gue kasih tau aja ya, PR 1 hampir semuanya sih bener. Yang salah cuma kayak 1-2 orang. PR 2 gue belum koreksi, maaf ya. Maaf, belum sempat koreksi PR 2. Tapi kayaknya sih pada benar juga sih. Oke, mungkin gitu aja. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, kita selesaikan kuliahnya sampai di jam 11.20 ini. Terima kasih semuanya yang udah datang. Semoga sesi hari ini bermanfaat. Ini benar gak ada yang nanya nih, yaudah ya. Sampai jumpa di kelas minggu depan. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih. Makasih juga Kak. Makasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Yang record siapa ya? Nanti langsung ke tim siapa biasanya? Oh iya. Oke. Oke, itu ini gue pencet aja stop recording.